irhamna ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalal wal ikram. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama kita tak luput dari ucapan alhamdulillah, syukur. Karena kita pada kesempatan ini diberikan kemauan oleh Allah untuk kita iktikaf atau boleh dikatakan muhasabah, ya, salat malam, istighfar, dan kita saling mengingatkan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Allah SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman tidak tahu mau kemana arah dan kehidupan ini, sehingga beliaulah yang diutus oleh Allah, Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW, yang mengantarkan manusia itu ke tempat yang terpuji, tersanjung dan terjunjung di hadapan Allah maupun manusia. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kita sholat malam ini, ya, di dalam Al-Quran itu diulangi beberapa kali sampai 17 kali lebih tentang sholat malam ini. Penting sekali kita untuk melaksanakan sholat malam setelah kita sholat wajib. Maka dari itu dengan muhasabah kita untuk menghitung diri, ya, sampai ke mana amal perbuatan kita. Sebagaimana Allah berfirman yang akan disebutkan tadi dalam surat Al-Hasr ayat 19, ayat surat 59 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah panggil kepada kita semua orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, tunduk, patuh, berserah dirilah kamu hanya kepada Allah. Dan setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Jadi kita ini harus bermuhasabah. Apa yang pernah kita lakukan? Mungkin dosa-dosa atau amal, harus kita menghitung diri. Karena hidup kita ini kan gak lama, paling 150 tahun. Itu juga gak ada kan 150 tahun. 100 juga sudah langkah, ya. Sekiranya ada juga itu sudah banyak pantangan, sudah ngomongnya sudah kadang-kadang udah ngaco. Jadi memang singkat hidup itu. Maka dari itu kata Allah, persiapan untuk hari esok, hari setelah hari kehidupan kita dunia ini, ya, atau hari yang dinamakan hari akhirat. Apa kata Allah? Wattaqullah, takwa. Sampai surat ini 2 kali dalam satu ayat Allah ulangi wattaqullah, wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, ciri orang-orang yang bertakwa itu banyak sebenarnya. Dari mulai yang simpel, ada yang agak mendengar, ada yang agak mungkin berat, tapi kalau orang yang biasa-biasa saja. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Dari mulai yang simpel itu surah Al-Baqarah surat 1 sampai 5 itu orang-orang yang bertakwa. Tapi kita ngambil yang surat Al-Imran ayat 133. Orang yang bertakwa itu kata Allah cirinya, yang pertama dia banyak istighfar kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran ayatnya 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Allah
Bersegera. Jangan kita merasa saya masih muda. Berapa banyak orang yang dia masih muda dipanggil Allah. Saya masih sehat. Berapa banyak orang yang kadang-kadang sehat yang dia dipanggil Allah. Jadi dia tidak memandang sehat, dia tidak memandang muda. Segera kamu memohon ampun kepada Allah. Berarti kalau segera, jangan menunda-nunda. Dan yang namanya manusia ada kekeliruan, ada juga hilafnya, sengaja maupun yang tidak sengaja. Jangan kita merasa bahwa kita dalam hidup ini nggak pernah ada dosa, nggak pernah ada salah. Jadi kita senantiasa merasa berdosa. Kalau kita merasa berdosa, berarti kita untuk ada perbaikan untuk yang kedepannya. Jangan sampai orang yang dia sudah jelas-jelas melakukan perbuatan dosa, tapi dia tidak merasa berdosa. Yang bagus itu adalah yang luar biasa. Kalau dia tidak melakukan perbuatan baik, melewati perbuatan baik, dia merasa berdosa. Nah, itu luar biasa. Atau minimal dia melakukan perbuatan dosa sehingga dia menyesal, merasa bahwa dia melakukan perbuatan dosa, dia taubat, bagus. Tapi jangan sampai tadi udah jelas kadang-kadang dia sudah melakukan perbuatan dosa, dia tidak merasa berdosa. Makanya bagi kita, saya pribadi, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tadi kan setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah. Dalam membayarkan kita dosa-dosa kita, apa yang pernah kita lakukan, mohon ampun kepada Allah. Dengan itikad apa? Dengan iman yang baik, dengan banyak kita beramal soleh, ya. Dengan kita menyesali perbuatan yang pernah mungkin kita lakukan yang tidak diridhoi oleh Allah, dan kita berjanji itikadkan dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi, yaitu yang namanya taubat. Tapi kata Allah, dengan sekedar ucapan istighfar saja tidak cukup. Apalagi sih orang yang bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Allah lanjutkan dari surah Al-Imran ayat 134-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal-ina lin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu kata Allah, orang yang dia berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, ini ciri orang yang bertakwa. Uang banyak dia tetap infak, uang sedikit dia tetap infak. Kalau mungkin uang banyak gampang kita infak, tapi giliran uang sedikit, nah ini mikir dulu mana cukup. Padahal Allah itu kan untuk kita infak itu tidak melihat daripada kita banyak atau sedikitnya, sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat 65 ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ya kan? Jadi kata Allah, infaklah sesuai dengan kemampuanmu. Yang mampu, yang dia tidak mampu sesuai dengan ketidakmampuan. Allah tidak membebankan kepada seorang sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau dia mampu melaksanakan infak itu, kata Allah, nanti dia akan diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudahan. Jadi tidak ada sejarahnya orang yang dia rajin berinfak, bersedekah, dia bangkrut, malah dia tambah berkah, tambah hartanya. Dan itu sudah janji Allah. Yang namanya janji Allah pasti. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bagaikan sebutir benih.
dia akan menjadi 7 bulir, dan setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Berarti apa? Orang kalau sekiranya infak 1000 dibalas oleh Allah 700.000, ya, berarti 700 kali lipat. Malah kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Malah Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Berarti lebih daripada itu. Karena Allah itu maha luas ilmunya. Masya Allah. Tapi memang kita akan susah. Di Al-Quran itu berapa kali yang Allah iming-iming bahwa diganti oleh Allah yang lebih baik lagi. Dia dijauhkan dari malapetaka. Banyak kalau kita mengupas tentang infak. Kenapa orang itu susah untuk berinfak? Dan memang kita manusia itu ada unsur pelitnya. Setiap manusia. Dalam Al-Quran itu berapa kali bahwa manusia itu sangat pelit, kata Allah. Salah satunya Allah berfirman dalam surat 70 ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam keadaan keluh kesah, lagi kikir, lagi pelit, medit. Sifat manusia asli. Apalagi kata Allah sifat manusia itu, wa idza massal sharru jazua. Dan apabila dia mendapatkan kesusahan, ya, atau musibah, tambah dia berkeluh kesah. Ini sifat asli manusia. Dan siapa lagi kata Allah sifat manusia itu, wa idza massal khairu manua. Apabila dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, punya harta mungkin, apa kata Allah? Dia sangat pelit. Dan memang itu ada manusia. Boleh dicek surat 70 ayat 19 sampai 19, 20, 21, 22. Tapi ada yang tidak demikian kata Allah. Yang dia tidak pelit itu siapa? Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Kenapa dia sholat? Karena dia selalu berhubungan kepada Allah. Sholat itu adalah satu-satu hubungan kita langsung kepada Allah. Dan sholat itu adalah ibadah yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Makanya kalau orang itu yang dia tidak bisa berdiri, dia bisa duduk, sholatnya kan nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring, ya dengan kedipan mata dengan dirasa. Kalau nggak bisa semuanya, baru ya disolatin, saking pentingnya. Dan amal ibadah yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Baik kita sholatnya, baik juga amal-amal yang lainnya. Makanya penting sholat itu. Makanya orang yang dia tidak pelit, ya orang yang sholat. Yang dia mungkin ada masalah, dia terlalu tidak berkeluh kesah, orang yang sholat. Tapi sholat yang seperti apa? Allah lanjutkan ayat itu. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang dia sholatnya terus menerus, bukan dan mau. Ada orang kadang-kadang lagi senang ya sholat ya, pas giliran diberikan ujian oleh Allah lagi susah, nggak mau lagi sholat. Ngapain saya sholat? Begini-begini aja terus, kayak enggak. Atau ada orang yang dia lagi sholat mau berdoa, dia sholat mau ya mohon kepada Allah, sampai sholat mau apa, pas giliran dia diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kelegahan oleh Allah, dia lepaskan lagi. Nah, enggak. Jadi dia tetap istiqomah. Dia senang maupun tidak senang, dia tetap sholat. Nah, ini orang yang dia tidak pelit, yang dia tidak berkeluh kesah apabila dia mendapatkan musibah. Kodratnya manusia itu pelit dan selalu berkeluh kesah. Maka kalau misalnya ditanya, Pak, apa kabar Pak? Ya, begini-gini aja. Nah, apa kabar Pak? Ya, aduh, sama susah. Padahal uangnya banyak mungkin. Nah, itulah berarti dia introspeksi dulu sholatnya, ya, dalam kesehariannya. Kalau dia nggak pernah sholat, pantas biasanya dia banyak berkeluh kesahnya. Dan yang selanjutnya kata Allah, orang yang dia tidak pelit, terlalu pelit, orang yang dia tidak berkeluh kesah, setelah dia sholat dia istiqomah. Apalagi kata Allah, alladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan di dalam hatinya
di dalam hartanya, ya, hartanya sadar betul dia bahwa ada hak orang lain di situ, sehingga dia infak, bersedekah, ya kan? Lisa'ili wal mahrum, yang meminta maupun yang tidak meminta. Nah, ini orang yang bertakwa itu, yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita kadang-kadang yang dimintain saja kita ogah mengasihnya, apalagi yang dia tidak meminta. Makanya nilai di hadapan Allah itu luar biasa. Kalau orang itu dia tidak sempat meminta, tapi dia sudah ngasih. Dia menyadari bahwa dalam rezekinya itu ada hak orang lain di situ. Nah, ini orang-orang yang tidak pelit, ya, yang dia tidak berkeluh kesah dalam ada masalah. Kenapa orang susah juga untuk bersedekah itu, untuk berinfak, untuk bersedekah itu selain daripada memang watak manusia itu pelit, ada lagi yang mempengaruhinya. Siapa itu? Setan. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surah Al-Baqarah 268, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'dukum maghfiratan minhu wa fadlah wallahu wasi'un 'alim. Setan selalu merayu manusia, membisikkan manusia, jangan kamu berinfak, jangan kamu bersedekah, nanti kamu kurang. Buat kamu kemana? Makanya orang susah itu begitu. Selain daripada dirinya sendiri, lain itu dia dibisikkan oleh setan. Sedangkan kata Allah, kalau orang mampu dia melaksanakan infak itu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah memberikan ilmu al-hikmah kepadanya. Sedangkan Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Nah, makanya orang yang kalau dia mampu melaksanakan infak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dari sifat dari kehidupan sehari-harinya, lihat kata Allah, wal-afina 'anil nas, wal-afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini kadang-kadang sulit orang kadang-kadang ada yang sudah minta maaf saja dia nggak mau memaafkan. Nah, itu lihat infaknya. Dan ada lagi kata Allah, apa? Dia mampu menahan amarah, nggak emosian. Ada juga kadang-kadang kan orang itu dikit-dikit marah. Jadi dia mampu mengendalikan amarahnya. Nah, sifat yang seperti itu apa kata Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang seperti itu. Makanya kita hidup ini dua saja sebenarnya. Dua, kita sholat, kita infak, insyaallah lancar. Dan itu juga iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri dari orang yang beriman itu, lihat dua itu kata Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, surah 8 ayatnya 2, 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka tergetar hatinya. Ini ciri orang yang beriman yang dari Allah. Yang kedua, apabila dia dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah imannya. Kalau dia ngaji, dengarkan Quran, maka bertambah imannya. Dan kepada Allah mereka bertawakal. Nah, ini kadang pekerjaan hati, iman yang seperti ini. Kita nggak tahu kan, orang kalau disebut nama Allah tergetar hati apa enggaknya. Yang tahu hanya diri sendiri dan Allah. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman enggak dia? Ya, kita ngaji begini bacakan ayat-ayat Allah bertambah iman enggak dia? Yang tahu dia sendiri sama Allah. Begitu juga dia bertawakal kepada Allah. Tapi ada yang kita lihat orang itu memang benar beriman kepada Allah atau tidak. Apa kata Allah? Dalam kesehariannya sholat enggak dia. Makanya Allah lanjutkan ayat itu. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang yang dia sholat dan dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Pada bulan Ramadan kita infak, kita ibadah yang wajib sunnah saja, derajatnya sama dengan wajib. Kalau kita zakat, infak, sedekah dilipat gandakan dengan hari-hari yang lain. Di bulan Ramadan tambah lagi. Kita mohon ampun di saat apapun kita mohon ampun pada bulan Ramadan Allah kabulkan. Apalagi di saat hari-hari yang waktu-waktu sahur begini banyak kita istighfar, ya kan?
Wa bil ashari hum yastaghfirun. Banyak-banyak mohon ampun. Kalau misalkan bukan bulan Ramadan, ini yang mustajab. Apalagi bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu kapan saja kita mau istighfar, itu yang mustajab. Ini bukan bulan Ramadan yang waktu-waktu sahur. Kita yang bulan Ramadan, yang bulan Ramadan kapan saja ditambah dengan waktu-waktu mustajab. Banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dua ini saja dalam hidup dan kehidupan ini, kita sholat, terutama selama 5 waktu. Apalagi kalau kita sholat tahajud, ini Masya Allah. Dan kita setiap dapat rezeki tidak lupa infak zakat, infak sedekahnya. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman, yang sebenar-benar beriman. Jadi Allah mengakui keimanan kita. Ada orang yang sebagian itu, sebagian manusia kata Allah, dia mengaku dirinya beriman, tapi belum tentu diakui oleh Allah. Makanya kita di awal kita membaca surah Al-Baqarah itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia kata yang mengaku. Kalau mengaku itu ya kalau diakui, ini belum tentu diakui yang namanya mengaku. Kami beriman kepada Allah, kami beriman pada hari akhir. Tapi apa kata Allah? Di mata Allah mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Bisa saja dia, saya beriman kepada Allah, tapi dia nggak sholat. Saya beriman kepada Allah, kalau dapat rezeki dia nggak pernah infak, berarti dia nggak diakui oleh Allah. Jadi orang yang diakui oleh Allah, inilah orang yang beriman yang sebenar-benarnya kata Allah. Orang yang dia sholat, itu tadi dia selalu berhubungan kepada Allah, selalu dia doa kepada Allah, selalu dia puji-pujian dia kepada Allah, dan dia tidak lupa kalau mendapatkan rezeki. Terima, dia kasih. Dia terima, dia kasih. Jangan sekadar pandai terima, tapi tidak kasih. Nanti dipaksa Allah dia keluarnya, dia ngasihnya. Nah selain itu apa kata Allah? Selain itu diakui oleh Allah keimanannya, lahum darajat. Dia diangkat harkat derajatnya oleh Allah. Masya Allah. Kedua itu kan. Wa maghfirah, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dosa kita banyak. Allah ampuni dosa-dosa. Dan apalagi kata Allah, wa rizqun karim, dan Allah berikan rezeki yang berkah, rezeki yang mulia. Banyak rezeki kita semakin dekat kita kepada Allah. Banyak rezeki kita semakin kita banyak menolong orang, itu rezeki berkah itu. Banyak rezeki kita semakin dia tawadhu, nah itu semakin orang-orang yang mendapat rezeki yang berkah. Ada juga orang yang rezeki yang dia tidak berkah. Apa itu rezeki yang tidak berkah? Banyak yang dapat rezeki, banyak juga masalahnya. Banyak dapat rezeki, kadang-kadang berantakan rumah tangganya. Banyak dapat rezeki, semakin sombong dia, semakin jauh dari Allah. Nah itu berarti rezekinya tidak berkah. Lihat sholatnya, lihat infaknya. Hadirin rahimakumullah. Makanya sholat itu penting sekali, ya. Saya tekankan, kita saling mengingatkan. Dalam rumah tangga kita, seorang bapak harus menyuruh anaknya, keluarganya untuk kita sholat, laksanakan sholat. Karena sholat itu adalah perintah dari Allah yang langsung kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kami bacakan dalam surat Imam tadi, ya, dalam surat 17 ayatnya 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana masyhuda. Dan laksanakanlah sholat kata Allah dari sejak tergelincir matahari, zuhur, asar, ya, sampai gelap malam. Gelap malam itu maghrib dan isya. Dan laksanakanlah sholat subuh kata Allah. Sholat subuh itu disaksikan oleh mereka. Jadi kalau kita awal waktu, tepat waktu sholat subuh disaksikan oleh mereka. Bukan berarti sholat-sholat yang lain tidak disaksikan oleh mereka. Ini ada malaikat yang hafdzan, penjaga malam dan penjaga siang, yang dia mengontrol kehidupan bumi dan langit ini. Makanya kita sholat, kalau sholat subuh sudah tepat waktu, insya Allah sholat-sholat yang lain akan gampang. Dan satu lagi, sholat asar. Sholat asar ada ayatnya, surat Al-Baqarah 238. Dan kalau mau ada tambahan lagi kata Allah, setelah sholat kita 5 waktu dan tepat waktu, ya ada mau tambahan lagi. Makanya sholat ini ya beruntun dari yang saya baca tadi. Apa itu? Sholat malam tahajud yang kita laksanakan itu.
Makanya kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam laksanakanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, ibadah tambahan. Dan kami ibadah tambahan yang kuat sekali. Makanya saya ngomong sama Bapak tadi, itu dalam sholat tahajud itu diulang-ulangi lagi dalam Al-Quran. Boleh kita melaksanakan sholat sunat yang lainnya, tapi itu kadang-kadang di hadis ceritanya. Tapi kalau sholat tahajud ini langsung di Al-Quran. Nah, kalau kita mampu melaksanakan sholat tahajud, kata Allah, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat tempat yang terpuji. Allah mengangkat harkat martabat untuk tempat yang terpuji. Sampai-sampai kalau kita mau berdoa dalam sholat tahajud itu langsung diajarkan oleh Allah. Apa itu doanya? Dan yang kita baca, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni fil ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berikanlah aku masuk yang benar, keluar yang benar. Jadi kalau ada berita-berita, rezeki yang benar semuanya yang masuk ke kita. Kalau ada misalkan ada masalah, berikan masalah jalan yang keluar yang benar. Dan berikanlah aku kekuasaan yang dapat menolong. Jadi kita dapat berkuasa, ada kekuatan yang dapat menolong dunia dan akhirat. Berapa banyak orang yang kadang-kadang dia berkuasa, tapi dia nggak bisa menolong. Ujung-ujungnya apa? Masuk penjara. Mending kalau penjara dunia. Nanti kalau ujung-ujungnya masuk neraka, gimana? Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kita diberikan kekuasaan dapat menolong, sehingga kita semakin dekat kepada Allah, semakin kita tawaduknya kita kepada Allah dan bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan ya yang kami peringatkan ini untuk saya pribadi dan kita Idul Fitri insyaallah ini beberapa hari lagi kita sesuai dengan janji Allah ya. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa-dosa kita semuanya. Berarti apa? Kembali kepada Idul Fitri, kepada kesucian ya, kepada yang sesuai dengan pertama kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan bersih. Tapi kita harus mempertahankan Idul Fitri itu agar kita nantinya apa? Sampai menghadap Allah, sampai kita bersih juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kepada saya maaf ya, mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.